Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata utama di Indonesia terus memberikan dukungan pada setiap upaya pengembangan pariwisata nasional di era pandemi dengan mengedepankan pariwisata yang aman dan menegakkan protokol kesehatan 4M. Namun bagaimana dengan pelaku pendukung sektor pariwisata seperti guide tour, kusir andong, pemilik resto, pengrajin perak, dan jasa transport pariwisata? Mereka terlihat mengalami kerugian. Keuntungannya mereka dapatkan tidak sebanyak keuntungan yang didapatkan sebelum pandemi, karena diberlakukannya perpanjangan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang disebut PPKM berskala mikro. Di dalam film dokumenter yang berjudul Pandemi dan Dilema Pariwisata Yogyakarta, kita akan melihat bagaimana pelaku pendukung sektor pariwisata berjuang menghadapi dampak pandemi yang mempengaruhi dan mengubah hidup mereka. Dikutip dari kumparan.com tanggal 1 Juni 2021, disebut pemilik warung makan seafood merugi karena beberapa bulan terakhir belum mulai menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengunjung karena pandemi. Untuk melihat fakta yang ada, kami mengunjungi dan bertemu langsung dengan Bu Widar, pemilik warung makan Bintang Laut Depok, yang mengaku kesusahan untuk membayar biaya sekolah anaknya dikarenakan berkurangnya pengunjung di masa pandemi ini. Nama saya Widar, wirausaha saya warung makan Bintang Laut Depok. Perbedaannya sangat berpengaruh, sangat besar perihal ekonomi. Soalnya tamu kita berkurang, terus agak sepi. Setiap hari kadang kita nggak dapat tamu. Kalau untuk makan, untuk bayar listrik, untuk umum di tetangga itu cukup. Tapi untuk khusus untuk bayaran sekolah kita yang kalau untuk pimpinan bank itu dapat direkomendasi dari bank. Semoga untuk kedepannya virus corona ini segera sirna dari bumi kita, soalnya berpengaruh banget terhadap masyarakat kecil, rakyat kecil. Salah satu pelaku pariwisata yang paling terdampak adalah guide tour. Karena di masa pandemi ini, sedikit sekali atau bahkan hampir tidak ada turis asing yang berkunjung ke Yogyakarta. Untuk melihat fakta yang ada, kami mengunjungi Candi Prambanan dan bertemu dengan Bapak Sumantri Bojonegoro yang berprofesi sebagai tour guide sejak tahun 1992. Hingga sekarang, beliau mengeluh karena di masa pandemi ini, turis asing yang masuk ke Yogyakarta sedikit sekali, sehingga penghasilannya berkurang. Jadi perbedaan sebelum dan setelah adanya pandemi itu jelas tampak sekali, terutama dalam kunjungan wisatawan. Karena apa? Kalau tidak ada pandemi, wisatawan yang masuk ke Prambanan ini perharinya bisa mencapai 20.000 orang, baik itu domestik maupun turis asing. Tetapi karena ada pandemi, turun drastis dan hanya diberi kuota maksimal cuma 3.500 pengunjung. Itu sangat berpengaruh dalam hal penghasilan guide lokal di sini. Karena kalau tidak ada pandemi,
kita sehari bisa 3 sampai 4 kali kita bisa guiding membawa tamu, baik itu domestik maupun turis asing. Jadi kalau sekarang kan tamu yang datang cuma dari lokal saja, sehingga kita tahu kalau orang lokal itu rasa ingin tahunya terhadap sejarah budaya kita itu sangat minim. Lain dengan orang dari negara-negara Eropa atau turis asing, mereka sangat rasa ingin tahunya luar biasa tinggi. Gitu. Kalau saya berharap semoga pandemi ini cepat berakhir. Jadi aktivitas untuk kemajuan pariwisata akan tumbuh kembali, karena dengan sektor pariwisata itu sebagai indikasi atau indikator negara itu bisa maju atau tidak. Karena kalau pariwisata maju, otomatis income akan lebih banyak dan bisa menggerakkan sektor-sektor lain. Gitu. Dan saya juga berharap pada pemerintah daerah, khususnya daerah istimewa Yogyakarta, itu tolong diperhatikan buat insan pariwisata. Karena kalau tidak ada pandemi, kita kadang-kadang menjadi penghasil devisa pertama, tetapi setelah ada pandemi, peran pemerintah daerah kurang begitu bagus terhadap insan pariwisata. Gitu. Terima kasih. Tidak jauh dari bidang tour guide, kami berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Eko Wahyu Wijayanto. Beliau berprofesi sebagai operator atau pemilik Borobudur Sunrise dan Merapi Adventure di bidang tour and travel atau transport. Beliau mengeluh selama pandemi ini usaha travelnya sangat menurun karena belum tentu mendapatkan pesanan 1 unit pun dalam sehari dibandingkan dengan sebelum pandemi yang bisa mendapatkan pesanan 5 unit mobil dalam sehari. Nama saya Eko Wahyu Wijayanto. Saya kebetulan yang merintis usaha di Borobudursunrise.net dan merapiadventure.com. Saya punya 2 website itu untuk mendukung usaha saya di tour and travel. Kondisi usaha travel sangat drop sekali, jadi belum tentu dalam 1 bulan itu ada pesanan 1 unit mobil. Belum tentu. Kalau zaman dulu mungkin sebelum pandemi itu kadang bisa 1 hari jalan 5 mobil, 6 mobil, kadang cuma 1 apa gitu. Itu kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya belum tentu 1 bulan ada yang jalan. Yang berafiliasi sama saya, terutama ya guide kebanyakan sudah nggak punya profesi sama sekali, dan dia udah cari usaha lain. Ada yang ya seperti jualan cilok juga ada, jualan kalau teman saya yang itu ada yang pulang kampung jadi petani. Ya, kalau yang sopir itu rata-rata ya sudah ini dia udah beralih profesi, karena kan sama sekali nggak ada tamu sama sekali. Dia ada yang alih profesi jadi driver gojek segala gitu. Ya terpaksa harus dijual karena nggak kuat ngangsur. Ya jadi waktu pas awal-awal itu masih saya pertahankan sampai 2020. Karena saya dapat dispensasi tidak bayar selama 6 bulan, walaupun saya juga harus bayar administrasi. Tapi setelah bayar 6 bulan saya bayar lagi, ternyata juga tidak ada pemasukan sama sekali, tidak ada turis sama sekali. Jadi ya akhirnya saya jual karena saya nggak kuat untuk nyicilnya itu. Jadi gini, karena sekarang yang bisa jalan kan tamu-tamu domestik. Untuk website tetap saya kelola. Jadi saya beralih ke wisata-wisata yang menarik untuk wisatawan domestik. Walaupun wisatawan domestik kalau tur ke Jogja itu dia rata-rata tur, misalnya tur sendiri, bawa mobil sendiri, bawa supir sendiri. Jadi dia biasanya beli sama saya paket-paket tertentu saja, paket seperti sewa jeep,
seperti rafting apa segala gitu. Terus kalau yang paket tour yang biasanya jalan itu untuk paket yang outdoor seperti trekking itu jalan. Walaupun ya selama mungkin 1 bulan sekali itu sudah lumayan ya. Terus terang selama pandemi ini saya kadang juga emosi ya. Pariwisata ini sebenarnya udah mau bangkit. Waktu pas bulan Desember itu sudah mulai ramai sekali. Pas mau bangkit, tahu-tahu ada PPKM atau apa itu yang apa PSBB ya, kayaknya PSBB itu seluruh Jawa sampai Bali itu. Dan habis itu langsung drop lagi. Ya kita jadi nggak semangat lagi, hanya kayak dibiarkan. Tapi untuk saya masih optimis ya, karena saya punya 2 website yang masih bisa mendukung saya untuk berjualan. Sebetulnya ya pariwisata dibuka aja, cuma ya prokes lah, prokes itu wajib gitu aja. Terutama yang wisata-wisata di outdoor yang bukan di dalam gedung gitu. Semoga pariwisata cepat pulih kembali dan terutama wisata asing datang lagi ke Indonesia. Pasti saya bisa bangkit lagi. Dikutip dari kompas.com menyebutkan wisata jeep lavatur sepi pengunjung sehingga mengakibatkan beberapa base camp jeep terpaksa ditutup karena diberlakukannya PPKM. Untuk melihat fakta yang ada, kami mengunjungi Lavatur Merapi dan bertemu langsung dengan Bapak Arinto Yuda Sakti yang berprofesi sebagai driver jeep di klub base camp Toyota Land Cruiser Merapi. Nama saya Arinto Yuda Sakti. Saya berprofesi sebagai driver jeep wisata Merapi atau khususnya di klub Toyota Land Cruiser Merapi. Sangat berdampak ya, karena kita berkecimpung di dunia pariwisata, jadi sangat berpengaruh sekali. Ya kalau untuk perawatan, karena kita kan jeepnya nggak sering jalan, jadi tidak membutuhkan perawatan, seperti itu aja. Pernah berpikir, jadi kita dulu itu kan sempat mau usaha apa gitu kan, tapi ada teman-teman kita yang udah beralih profesi, jadi yang dulunya dari driver jeep beralih ke pengepul pasir atau mencari pasir untuk dijual, seperti itu. Sama ada yang beralih ke peternak sapi perah, seperti itu. Kalau untuk layak atau tidaknya itu kita kayaknya lebih condong ke layaknya lah, karena di Merapi ini kan kita outdoor atau alam, jadi malah bagus untuk kesehatan juga, seperti itu. Harapan kedepannya semoga pandemi ini cepat berlalu dan seperti semula lagi lah, seperti itu. Dikutip dari tribunnews.jogja.com, para kusir andong yang berada di wilayah Malioboro, Yogyakarta mengalami pengerusan pendapatan yang sangat signifikan selama pandemi ini.
Sesuai dengan yang dilansir dari Tribun News Jogja, kami berhasil menemui Bapak Wajiran, salah satu kusir andong yang terpaksa mengurangi jatah pakan kudanya dikarenakan penghasilan yang didapat berkurang akibat pandemi ini. Ya namanya profesi ya harus gimana lagi mas. Mau nggak mau dengan keadaan ini tetap saya berusaha untuk narik andong walaupun belum yakin hasilnya. Saya harus yakin, rajin, dan tetap terus berusaha untuk kebutuhan hidup keluarga saya. Nah, kalau pas nggak narik, nggak punya uang untuk ngasih makan kuda, juga untuk kehidupan keluarga, itu yang saya. Kalau jatah makan kuda kalau pas lagi narik tetap sama, tapi kalau istirahat ya dikurangi. Biasanya kalau untuk narik kan kasih daun daun kacang. Terus ini kita akali dicampur sama rumput sama begatul ya. Harapannya semoga pandemi ini berakhir dan perputaran ekonomi kembali seperti semula. Amin. Dilansir dari dprd-jateng.prof.co.id, selama pandemi COVID-19 melanda, permintaan kerajinan perak di Kota Gede Provinsi DIY turun drastis, sehingga terpaksa merumahkan beberapa pengrajin perak serta karyawan. Untuk melihat dampak pandemi ini, kami bertemu langsung dengan Bu Yeni Trirakil sebagai Supervisor Marketing DHS Silver. Iya, tentunya karena jumlah pengunjung yang menurun lumayan banyak, jadi kami omset penjualan kami otomatis juga ikut turun. Oke, seperti itu karena dulu mungkin banyak tamu, jadi omsetnya kita banyak. Tetapi karena pandemi tidak ada kunjungan, bahkan kadang-kadang dalam sehari gitu tidak ada tamu asing yang datang maupun dari lokal. Jadi kami otomatis omsetnya jadi berkurang banyak. Ya, jadi semenjak pandemi COVID, pesanan dari mancanegara, dari luar negeri kita mengalami penurunan yang lumayan banyak karena juga mungkin pemasaran di sana juga terhambat, kemudian berimbas kepada order yang kami terima. Jadi yang mungkin biasanya bertahap setiap 4 bulan sekali ada order dari buyer-buyer kami tetap. Untuk pandemi ini ya kita ada pengurangan yang lumayan banyak. Jadi HS Silver sendiri ini selain kami bergerak di bidang kerajinan perak, kami juga mempunyai beberapa cabang. Mungkin kita juga ada toko karonsi di depan itu yang bergerak di bidang perhiasan pengantin atau aksesoris pengantin, dan juga kami ada pemangku restoran yang mungkin saat ini juga mengalami penurunan jumlah pengunjung juga. Dan selain kita menjualan secara offline, kita juga karena pandemi kita menjual secara online. Jadi nanti meskipun tidak ada tamu yang datang, kami ada penjualan di online. Selama pandemi kami sudah melakukan beberapa tahapan. Yang pertama, kami merumahkan sebagian dari karyawan tetap, sebagian kami rumahkan, kemudian karyawan kontrak karena memang kondisinya masih seperti ini, kami tidak memperpanjang untuk karyawan yang masih kontrak, yang habis masa kontraknya. Kemudian untuk perajin, hampir sebagian besar kami rumahkan, jadi jika kami ada order, mereka bisa kerjakan dari rumah, seperti itu. HS Silver sendiri ini sudah melakukan beberapa ikhtiar ya, kami sudah mengikuti vaksinasi yang dianjurkan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID ini, dan juga kami sudah menyediakan beberapa tempat cuci tangan dan juga menyediakan hand sanitizer di beberapa tempat. Jadi nanti kami berharap kondisinya akan lebih baik dan karyawan juga tidak perlu khawatir terlalu banyak akan penyebaran COVID ini, dan kami harus selalu semangat, kami harus selalu optimis. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan order-order bisa kembali normal lagi, dan mungkin
untuk karyawan yang dirumahkan juga mungkin bisa lebih berkreasi lagi di rumah, menciptakan karya-karya yang lebih bagus lagi. Jadi nanti setelah kondisi ini normal kembali akan ada order-order berikutnya, kan tetap semangat. Harapan kami kerajinan perak ini akan tetap eksis sampai kapanpun, dan kami berharap pandemi ini akan segera berakhir. Mudah-mudahan pemerintah mempunyai jalan keluar supaya pandemi ini segera berakhir dan kondisi pariwisata terutama di Yogyakarta dan Indonesia ini akan kembali normal. Kami berharap tamu mancanegara akan bisa datang kembali ke Yogyakarta. Kerugian yang dialami para pelaku sektor pariwisata sudah sangat banyak karena pandemi ini. Banyak dari mereka mengharapkan pandemi ini segera berakhir sehingga sektor pariwisata dan ekonomi pulih kembali seperti sebelum pandemi. Banyak dari mereka juga mengharapkan peran pemerintah dalam kondisi seperti ini. Namun para pelaku sektor pariwisata tidak mau menyerah. Mereka tetap berjuang dan berinovasi di tengah pandemi ini demi tetap bisa bertahan hidup dalam keadaan tersulit dalam hidup mereka. Roda-roda terus berputar, tanda masih ada hidup, karena dunia belum henti berputar melingkar searah. Dari kembun sejuta sentuhan, pahit mengacu pelengkap, 1001 perasaan bergabung setangkup senada. Curang-curang berkeliaran, tanda bahaya sana sini, padang rumput lemut hijau, itu pun tiada tertambah. Roda-roda terus berputar, tanda masih ada hidup, karena dunia belum henti berputar melingkar searah. Dari kembun sejuta sentuhan, pahit mengacu pelengkap, 1001 perasaan bergabung setangkup senada. Curang-curang berkeliaran, tanda bahaya sana sini, padang rumput lemut hijau, itu pun tiada tertambah. Curang-curang berkeliaran, tanda bahaya sana sini, padang rumput lemut hijau, itu pun tiada tertambah. Sudah lahir, sudah terlanjur, mengapa harus menyesal?